Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Molo di palua anakihamu, nama lua situtuma hamu. Allah yang memerdekakan. Dalam nas kita hari ini, ada pemahaman yang berbeda antara Yesus dengan orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus tentang kemerdekaan. Orang-orang Yahudi yang mendengar dan percaya kepada Yesus mengklaim dirinya sebagai orang yang merdeka karena mereka adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu Yesus tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang merdeka adalah orang yang mengetahui kebenaran. Orang yang mengetahui kebenaran, ia tidak akan berbuat dosa. Dan orang yang berbuat dosa berarti hamba dosa. Dan setiap hamba dosa, ia tidak bisa berbuat baik. Ia tidak bisa memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Karena ia hamba dosa, ia akan terus berbuat dosa. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan bagaimana supaya kita dapat mengetahui kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Dia adalah sumber kebenaran, patokan atau standar yang sempurna mengenai apa yang benar. Dia memerdekakan kita dari perbudakan yang terus-menerus kepada dosa, dari penipuan diri sendiri, dan dari penipuan iblis. Dia menunjukkan kepada kita jalan menuju kehidupan yang kekal bersama Allah. Jadi, Yesus bukan memberikan kemerdekaan kepada kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan kemerdekaan untuk mengikut Allah. Ketika kita berusaha melayani Allah, kebenaran sempurna dari Yesus memerdekakan kita untuk menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki bagi kita. Dosa mempunyai cara untuk memperbudak kita, mengendalikan kita, menguasai kita, dan mendikte tindakan kita. Yesus bisa memerdekakan kita dari perbudakan yang menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang Allah maksudkan ketika menciptakan kita. Jika dosa mengendalikan, menguasai, atau memperbudak kita, Yesus dapat menghancurkan kuasanya atas kehidupan kita. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus, hendaklah kita, yang pertama, tetap berada dalam firman Tuhan. Kerinduan kita adalah selalu dipenuhi oleh firman Tuhan yang merupakan pedoman dan penuntun kehidupan kita. Firman Tuhan menolong kita dalam menentukan segala pilihan kita di hidup ini. Yang kedua, bertindak dan memiliki karakter sebagaimana murid Kristus. Orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan, tentunya hidupnya penuh dengan kedisiplinan. Itulah yang dicerminkan oleh murid Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh memiliki karakter, kedisiplinan, kesetiaan, dan ketaatan hanya kepada Yesus Kristus. Ketiga, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang sejati. Ini adalah yang paling utama sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Sebab tanpa iman, maka kita tidak akan dapat merasakan bagaimana Yesus memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan keinginan kita sendiri. Berbicara tentang kemerdekaan tidak hanya mencakup kebebasan secara fisik atau bebas dari penjajahan negara asing. Tetapi yang terpenting adalah kebebasan moral dan spiritual. Bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu tergantung pemahaman dan kesadaran kita ketika kita pernah mengalami penjajahan. Bukan maksud harus merasakan bagaimana penjajahan kemudian kita dapat memaknai kemerdekaan. Mari kita sama-sama beriman bahwa kita juga pasti dimerdekakan oleh Allah dan kita sudah dimerdekakan dari dosa di dalam Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati, banyak hal yang membuat kita semakin dewasa melalui keadaan sekarang ini. Terlebih hari ini kita sedang mengadakan pemilu, maka bagaimana kita menggunakan hak kita dan menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang merdeka di dalam menunjukkan apa yang harus kita kerjakan sebagai rakyat Indonesia. Kita dimerdekakan oleh Yesus, maka kehadiran kita juga adalah membawa kemerdekaan, membawa shalom di tengah keadaan kehidupan kita ini. Hiduplah dalam kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus, sebab itulah yang memerdekakan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami benar-benar merdeka dan senantiasa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, berada di dalam koridor yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.